Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Hanifah dengan nomor NIM 11920800032 dari Pendidikan Kimia kelas 5B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Pembuatan Masker Berbahan Bunga Sirih Merah dan Kencur untuk Kulit Jerawat. Nah, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah sendiri itu dikaitkan dengan beberapa hal, yaitu pembelajaran berbasis inquiry terbimbing, metode pembelajaran bunga sirih merah dan kencur, dan yang terakhir yaitu kandungan dalam bunga sirih merah dan kencur. Nah, pembelajaran berbasis inquiry terbimbing itu merupakan metode eksperimen yang disebut juga sebagai metode pembelajaran. Nah, metode mengajar yang mana pembahasan dan penyajian materinya itu melalui penyelidikan atau mencoba sesuatu yang mampu mengamati secara proses yang mana ini merupakan metode eksperimen. Nah, penggunaan metode eksperimen itu dapat meningkatkan aktivitas mental, fisik, emosional siswa. Begitupun dengan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu dapat membuat kebutuhan hidup manusia semakin berkembang. Nah, salah satunya pada pembuatan masker berbahan organik dari bahan bunga sirih merah dan kencur untuk mengatasi kulit berjerawat. Bunga sirih merah pun mengandung flavonoid, alkaloid, senyawa polifenolat, tanin, dan minyak atsiri, di mana senyawa-senyawa tersebut itu diketahui memiliki sifat antibakteri. Salah satunya yaitu flavonoid, berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas membran sel bakteri. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana tampilan desain produk akhir lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan masker berbahan organik untuk kulit jerawat. Yang kedua, bagaimana uji validasi lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan masker berbahan organik untuk kulit jerawat. Dan yang ketiga, bagaimana kelayakan lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan masker berbahan organik untuk kulit jerawat. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tadi yang telah disampaikan, maka penelitian yang dilakukan secara khusus bertujuan untuk, nah yang pertama yaitu mendeskripsikan tampilan desain dan produk lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan masker berbahan organik untuk kulit jerawat. Yang kedua, menganalisis hasil uji validasi lembar kerja siswa. Yang ketiga, menganalisis kelayakan lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan masker berbahan organik untuk kulit jerawat. Nah, yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama, menerapkan lembar kerja siswa berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan masker berbahan organik untuk kulit berjerawat. Yang kedua yaitu melatih keterampilan siswa dalam kegiatan eksperimen. Yang ketiga, melatih kemampuan menulis secara ilmiah dalam penyusunan laporan ilmiah. Nah, yang kelima yaitu ada definisi operasional. Kejelasan arah penelitian dan penyelesaian pemahaman pada setiap variabel itu dalam penelitian dapat diinterpretasi secara operasional. Berikut disajikan beberapa definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu ada pembelajaran inquiry, kulit berjerawat, daun sirih merah, dan kencur. Pembelajaran inquiry itu dijadikan sebagai solusi karena model ini merupakan rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban. Yang kedua yaitu ada kulit jerawat. Nah, kulit jerawat itu merupakan salah satu penyakit yang sering kita temukan pada kulit wajah, leher, punggung, dan dada. Nah, jerawat itu biasanya muncul pada saat kelenjar minyak kulit itu terlalu aktif, sehingga pori-pori kulit akan tersumbat. Nah, daun sirih merah pun tadi merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, salah satunya yaitu pada penyakit jerawat. Dan yang terakhir yaitu ada kencur, merupakan
salah satu temu kecil yang tumbuh subur di daerah dataran rendah atau pegunungan yang ada di Indonesia. Nah, yang keenam yaitu ada kerangka berpikir. Pembuatan masker berbahan organik itu termasuk pengembangan materi kimia pada kimia bahan alam. Nah, beberapa siswa pun ada yang tertarik dengan eksperimen yang selalu mencari tahu akan percobaan tersebut. Pada kerangka berpikir pengembangan lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pada pembuatan masker berbahan sirih merah dan kencur untuk kulit jerawat itu terbagi menjadi 3 bagian, 3 tahap, yaitu studi eksperimen, lembar kerja berbasis inquiry terbimbing, dan hasil eksperimen. Nah, untuk studi eksperimen itu mencakup 3 hal. Yang pertama, materi dan eksperimen mengenai pembuatan masker berbahan organik pada kulit jerawat. Yang kedua, proses analisis kandungan bahan yang digunakan. Yang ketiga, yaitu presentase kelayakan. Kemudian yang kedua, lembar kerja berbasis inquiry terbimbing pun mencakup 3 hal. Yang pertama, ada menentukan rumusan masalah dan tujuan, menentukan variabel, dan yang terakhir, menganalisis data. Begitupun hasil eksperimen mencakup 2 hal, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, dan yang terakhir uji validasi dan uji kelayakan hasil eksperimen. Nah, yang ketujuh itu ada hasil-hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Mike Steve mengenai pengembangan belajar inquiry dilakukan sebanyak 3 siklus, dengan terjadi peningkatan pada setiap siklusnya karena dilakukan perbaikan. Nah, dalam setiap siklusnya itu terdapat kinerja guru mengenai merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan aktivitas siswa juga hasil belajar siswa. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dominic Klika dan Simone Abels itu menunjukkan bahwa daun sirih merah dan beras kencur itu memiliki sifat antiseptik yang dapat melawan kuman dan bakteri penyebab jerawat. Selain itu juga sifat antiinflamasi dan bakteri penyebab inflamasi yang sangat baik untuk memperbaiki tekstur kulit wajah akibat jerawat itu terkandung dalam bahan alami di dalam beras yang mengandung allantoin. Nah, kencur itu termasuk salah satu bahan alam yang dapat mengempeskan jerawat secara perlahan karena memiliki kandungan hangat di dalamnya. Dan yang terakhir, hasil penelitian yang diteliti oleh Caroline dan Wulan itu menunjukkan adanya penghambatan kesediaan gel ekstrak daun sirih hijau terhadap Propionibacterium acne yang perbedaan tidak signifikan antara konsentrasi 1% dengan konsentrasi 2% dan kontrol positif dengan konsentrasi 3% dengan nilai signifikan P lebih besar 0,05. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada ringkasan kajian pustaka, yaitu ada pembelajaran inquiry, lembar kerja, mesra wajah, kulit jerawat, bunga sirih merah, dan kencur. Untuk pembelajaran inquiry sendiri, itu merupakan proses penemuan masalah yang didiskusikan berdasarkan gagasan ilmiah untuk melangsungkan pembelajaran melalui praktek ilmiah. Nah, lembar kerja sendiri itu merupakan salah satu bentuk program yang berlandaskan atas tugas yang harus diselesaikan dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mempercepat tumbuhnya minat siswa dan melakukan proses pembelajaran. Nah, kemudian ada masker wajah dan kelayakan penggunaan masker wajah pada wajah itu diuji coba terlebih dahulu pada kulit tangan dan kulit belakang telinga probandus. Kemudian, kulit jerawat pun dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu biasanya dari hormonal. Hormon androgen adalah hormon yang menyebabkan peningkatan produksi minyak pada wajah. Nah, hormon ini pun terdapat pada perempuan dan laki-laki. Kemudian, tanaman sirih merah merupakan tanaman asli Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh merambat atau bersandar pada bahan pohon ini. Nah, ciri-ciri dari bunga ini ialah tingginya mencapai 15 meter, batang berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar. Dan yang terakhir, itu tanaman kencur adalah salah satu jenis empon-empon atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Nah, kemudian
Yang kesembilan yaitu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu ada desain penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian, dan instrumen penelitian. Nah, untuk desain penelitian, yang digunakan pada penelitian ini yaitu pre-experimental design dengan pendekatan one group pretest, post-test design. Kemudian untuk subjek penelitian, dari penelitian adalah siswa SMA kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2021 yang memiliki permasalahan pada kutu wajah berjerawat. Nah, kemudian yang ketiga, prosedur penelitian. Ada 3 tahapan dalam penelitian yang dilaksanakan, yaitu yang pertama, tahap persiapan, dimulai dari menganalisis lembar kerja yang akan disajikan pada responden, dan memberikan analisis materi mengenai pembuatan masker. Kemudian, yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu dimulai dengan pembelajaran menggunakan metode inquiry terbimbing, yaitu dengan mengisi lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian dilakukan eksperimen pembuatan masker wajah tadi dengan berbahan alam, yaitu daun sirih merah dan kencur, kemudian diformulasikan daun sirih hijau diekstraksi dengan metode maserasi, yaitu menggunakan pelarut etanol 96%. Dan yang terakhir, yaitu ada tahap akhir, meliputi pengolahan dan analisis data, serta membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Dan yang keempat, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskripsi pembelajaran, lembar observasi, dan lembar kerja dengan metode inquiry terbimbing. Nah, instrumen penelitian pun digolongkan dalam beberapa bagian, yaitu deskripsi pembelajaran. Nah, dalam deskripsi pembelajaran itu meliputi lembar kerja, aktivitas peneliti, dan subjek penelitian, media yang digunakan, serta alokasi waktu. Kemudian, teknik analisis data, yaitu ada uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian, uji kelayakan. Nah, uji kelayakan dalam penelitian ini dilakukan kepada seluruh siswa yang dipilih secara acak pada siswa kelas 10 di SMAN 1 Majalengka. Nah, dan yang terakhir yaitu jenis dan sumber data. Pengumpulan data itu diambil dari angket validasi, ahli materi dan ahli media, serta angket kelayakan dari responden. Nah, di sini tertera yaitu ada tabel uji kelayakan. Ada presentase, kualifikasi, dan kesimpulan, di mana presentase 90-100% itu kualifikasinya sangat layak, lembar kerja berbasis inquiry pada pembuatan masker berbahan bunga sirih merah dan kencur untuk kulit jerawat itu sangat layak, 80-89% itu layak, 70-79% itu cukup layak, 60-69% itu kurang layak, dan kurang dari 60% itu sangat tidak layak. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada agenda penelitian. Nah, kegiatannya yang pertama itu studi pendahuluan dan pengajuan judul proposal itu diagendakan pada bulan Desember. Kemudian pengajuan proposal dan seminar proposal itu diagendakan pada bulan Januari. Pembuatan dan perbaikan lembar kerja serta validasi data itu diagendakan pada bulan Februari. Kemudian implementasi pengolahan diagendakan pada bulan Maret, pengolahan dan analisis data diagendakan pada bulan April, dan yang terakhir ujian skripsi diagendakan pada bulan Mei. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.